Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Sanas, Bu, dan ini teman saya, Zama, yang kemarin menghubungi Ibu untuk melakukan konseling dengan Ibu. Oh iya, Mbak Zama dan Mbak Sanas. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Tadi sebelum ini ada kegiatan apa, Mbak? Tadi tuh habis pelajaran, Bu, sebelum saya ke sini. Oh, pelajaran. Habis pelajaran apa tadi? Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris. Oh, bahasa apa aja tadi waktu pelajaran bahasa Inggris, Mbak? Cuman mengerjakan soal-soal yang ada di buku LKS itu loh, Bu. Begitu. Bagaimana pelajarannya? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Belajar bahasa Inggris menyenangkan. Nah, kalian ini sudah mau naik kelas 3 SMA ya? Iya, Bu. Cepat sekali ya, Bu, rasanya. Dan ternyata saya bisa melewati tantangan selama kelas 2 ini. Alhamdulillah, syukur deh. Oh iya, kita mungkin nanti punya waktu konseling selama 40 menit melalui panggilan video ini, jadi kita manfaatkan waktu dengan sebaiknya ya. Dan Ibu minta tolong Sanas dan Mbak Zama gak usah takut apa yang kalian ingin bicarakan. Terus utarakan nanti pasti dijaga kerahasiaannya sama Ibu. Tidak ada kemungkinan tidak akan Ibu ceritakan kepada siapapun jika jadi nggak perlu takut ya. Dan tujuannya kita bertatap muka kali ini Ya, Bu. supaya nantinya kalian berdua bisa memperoleh jalan keluar dan bisa lebih baik dari sebelumnya ya. Ya, Bu. Semoga saya bisa menemukan jalan keluar yang baik ya, Bu. Iya. Oh iya, sesuai sama janjinya tadi, mungkin ada yang ingin diceritakan sama Ibu? Halo. Iya. Oh iya, sesuai sama janjinya tadi, mungkin ada yang ingin diceritakan sama Ibu. Iya, Bu. Saya mau cerita. Saya dan Zama itu mempunyai keluh kesah yang sama, Bu. Saya dan Zama selalu bosan dan mengantuk ketika pelajaran matematika. Kalau boleh tahu kenapa kamu dan Mbak Zama mengantuk ketika pelajaran matematika? Kalau saya, Bu, saya merasa bosan dan malas ketika ada pelajaran matematika dan sebenarnya saya pribadi tidak suka dengan gurunya, Bu. Begitu. Kalau kamu Mbak Zama, apakah sama dengan Mbak Sanas? Kalau saya tidak suka dengan pelajarannya, Bu, tidak suka dengan hitung-hitungan. Berarti kalian tuh sama-sama tidak suka dengan pembelajarannya atau bagaimana ini? Iya, Iya, Bu. Bu, pada intinya begitu. Iya, pada intinya begitu, Bu. Baiklah, ini masalah mana dulu yang ingin dibahas? Punya Mbak Sanas atau Mbak Zama dahulu? Saya dulu, Bu. Mbak Sanas, Bu. Nah, baiklah Mbak Sanas, tadi tidak suka
Baiklah Mbak Sanas, tadi tidak suka dengan gurunya ya. Kenapa Mbak Sanas tidak suka dengan gurunya? Ada masalah apa Mbak Sanas? Gurunya itu membosankan, Bu, cara mengajarnya. Hah? Membosankan? Membosankan bagaimana Mbak Sanas? Membosankan, Bu, karena gurunya itu cara mengajarnya terlalu monoton, Bu. Monoton. Monotonnya tuh bagaimana Mbak? Coba ceritakan. Gurunya itu seringkali membacakan rumus yang sudah ada di buku dan selalu diterangkan berulang-ulang. Seringkali saya sudah merasa malas ketika guru tersebut masuk ke dalam kelas. Oh begitu, berarti dengan kata lain Mbak Sana sering mengantuk dan merasa bosan di kelas ketika pembelajaran matematika karena gurunya yang suka menyampaikan pembelajarannya terlalu monoton, begitu ya Mbak? Iya, Bu, tapi sebenarnya saya itu suka menghitung, Bu, daripada menghafal. Oh begitu, Ibu bisa memahami apa yang dirasakan Mbak Sanas. Tetapi coba deh Mbak Sanas berpikir secara rasional. Setiap guru pasti cara untuk menyampaikan pembelajarannya kepada muridnya mempunyai cara yang berbeda-beda. Mungkin saja guru matematika Mbak Sanas suka mengulangi pembelajaran yang disampaikan tujuannya agar siswa itu tidak mudah lupa supaya murid juga tambah paham begitu Mbak Sanas. Apalagi Mbak Sanas tadi katanya suka menghitung kan daripada menghafal. Iya, Bu. Ya, sekarang coba deh Mbak Sanas bayangkan jika posisi Mbak Sanas sebagai guru dan saya sebagai Mbak Sanas. Nah, suatu hari ketika pembelajaran matematika mulai, saya sudah mengantuk dan tidak memperhatikan pembelajaran guru yang selalu diulang-ulangi ketika diterangkan. Nah, di situ perasaan Mbak Sanas sebagai guru bagaimana perasaannya? Halo Mbak Sanas? Iya, Bu. Eh, saya sakit hati, Bu. Malahan jadi malas, tidak semangat untuk mengajar dan merasa tidak dihargai, Bu. Nah, Mbak Sanas tahu kan, jika guru tidak diperhatikan pasti dia merasa seperti itu meskipun tidak dilihatkan dengan muridnya. Nah, sekarang Mbak Sanas bisa lebih berpikir rasional terhadap guru Mbak Sanas ya. Iya, Bu. Saya sekarang mulai memahami keadaan guru. Bagaimana tadi Mbak Sanas? Saya sekarang lebih memahami, Bu, keadaan guru matematika saya. Nah, sangat bagus sekali. Coba sekarang giliran Mbak Zama untuk menceritakan masalahnya. Iya Bu, jadi begini Bu, saya itu merasa ngantuk dan bosan ketika ada Halo? Iya Bu, Coba Mbak Zama diulangin. jadi Maaf ya. begini, saya merasa mengantuk dan bosan ketika ada mata pelajaran matematika. Loh, kenapa kok bisa sampai mengantuk ketika ada mata pelajaran matematika? Nggak suka aja Bu dengan pembelajaran yang terlalu rumit. Karena saya tidak suka hitung-hitungan. Oh, tetapi apakah di pembelajaran lainnya Mbak Zama juga merasa bosan ataupun ngantuk? Halo? Tidak Bu, hanya pelajaran matematika saja.
Loh, padahal yang ada berhitungnya tidak hanya mata pelajaran matematika, tetapi pelajaran lainnya juga ada loh Mbak, seperti kimia dan fisika. Oh iya ya Bu, kenapa matematika saja ya yang saya tidak suka? Ayo, kenapa? Padahal seru loh, Mbak, kalau suka dan lebih mengenal matematika. Iya ya Bu, tapi itu saya nggak suka. Bu bikin pusing karena terlalu banyak rumus dan setiap ada mapel matematika saya suka mengantuk bahkan malas untuk memperhatikan. Oh, berarti menurut kamu pelajaran matematika itu bikin pusing ya? Iya Bu, pusing banget malah. Kenapa kamu berpikir kalau pelajaran matematika sangat rumit, bikin pusing, dan sebagainya? Iya Bu, menurut saya matematika itu sulit banget gitu Bu. Serasa terbebani kalau ada mapel matematika, jadinya bikin pusing Bu. Oh, begitu. Tetapi Mbak Zama pernah nggak belajar ataupun membuka buku matematika di rumah? Pernah sih Bu, tapi sebentar aja karena banyak yang nggak paham dengan rumus-rumusnya dan sampai-sampai saya malas untuk membuka bukunya. Begini Mbak Zama, coba deh Mbak Zama berpikir secara rasional terhadap pelajaran matematika yang Mbak Zama tidak sukai. Kalau saran Ibu, coba deh Mbak Zama sukai terlebih dahulu mata pelajaran matematika dengan cara Mbak Zama suka dengan mata pelajarannya, suka membuka dan membaca bukunya sedikit demi sedikit dan pahami setiap rumus yang ada. Karena rugi loh Mbak, kalau di usia Mbak Zama tidak bisa berhitung, kalau Mbak Zama sudah menyukai atau lebih sering mempelajari matematika, kalau Mbak Zama sudah menyukai atau lebih sering mempelajari matematika, pasti Mbak Zama bakal merasa penuh tantangan dan merasa tidak pusing dan serumit apa yang Mbak Zama pikirkan sampai saat ini. Coba deh rasa keingintahuan Mbak Zama terhadap mata pelajaran matematika diperdalam. Jangan berpikir yang irasional dulu terhadap mata pelajaran matematika ya. Nantinya pasti kamu merasa terbebani jika kamu berpikir irasional terhadap mata pelajaran matematika. Iya Bu, Biar Mbak Zama lebih paham, ayo kita bermain peran. Mbak Zama menjadi berpikir secara rasional dan Ibu menjadi Mbak Zama yang berpikir irasional terhadap mata pelajaran matematika. Di saat itu, Ibu malas dan merasa ngantuk di kelas dengan mata pelajaran. Di saat itu, Ibu malas dan merasa ngantuk di kelas dengan mata pelajaran matematika karena Ibu tidak suka. Males nih ada mata pelajaran matematika, pasti bikin pusing. Nah, kamu sebagai Zama yang berpikir rasional, kamu sedikit semangat mengikuti mata pelajaran tersebut. Kamu tidak hanya belajar dengan guru tersebut, tetapi juga belajar matematika ketika di luar jam pelajaran matematika. Coba Mbak Zama berperan sebagai Mbak Zama yang berpikir rasional. wah ada pelajaran matematika nih. Pasti seru dan menantang karena ada mata pelajaran matematika, saya semangat untuk mempelajari matematika. Oke, nah setelah kita bermain peran, bagaimana Mbak Zama perasaannya lebih enak berpikir rasional atau irasional? Wah, ternyata saya lebih baik ketika berpikir rasional, Bu. Nah, karena Mbak Yama sudah memahami, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada Mbak Zama dan Mbak Sanas. Iya, Bu. Iya, Bu.
Ibu akan memberikan tugas ya, Ibu akan share screen kepada kalian. Baik, Bu. Oke, minggu depan kalian ke sini lagi untuk mengumpulkan tugas tersebut ya. Baik, karena waktunya sudah habis, kita akhiri ya, kita lanjut untuk minggu depan dengan tugas yang Ibu berikan. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Renia. Rania. Waalaikumsalam. Hai Mbak Sanas dan Mbak Zama, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Bu Renia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin, gimana nih perkembangan tugasnya? Sudah saya selesaikan dengan baik, Bu. Nah, kalau Ibu boleh tahu, bisa Mbak Sanas dan Mbak Zama bacakan. Bisa, Bu. Oke, silahkan Mbak Sanas terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Saya terlebih dahulu ya, Bu. Minggu pertama saya masih malas dan mengantuk, Bu, ketika pelajaran matematika. Terus minggu kedua saya sudah mulai berlangganan aplikasi Ruang Guru, Bu, untuk belajar matematika. Minggu ketiga saya mulai belajar dengan guru sekolah ataupun dengan aplikasi Ruang Guru, Bu. Terus minggu keempat saya mulai memahami materi yang disampaikan oleh guru. Terus minggu kelima saya mulai giat belajar matematika dan mulai menyukai cara penyampaian guru ketika menjelaskan di kelas. Oke, terima kasih Mbak Sanas sudah mau membacakan kepada Ibu. Sekarang giliran Mbak Zama ya. Iya, Bu. Minggu pertama saya mulai sering untuk belajar dan memahami matematika di rumah. Minggu kedua saya mulai tertarik dengan mapel matematika. Minggu ketiga saya mulai menyukai belajar matematika. Minggu keempat saya mulai belajar lebih giat. Minggu kelima saya menemukan kesenangan untuk belajar matematika, Bu. Baik, dari hasil yang dikerjakan selama 5 minggu, menurut Sanas dan Mbak Zama lebih enak berpikir secara rasional atau yang irasional? Kalau menurut Sanas ya, Bu, ya, Sanas lebih nyaman, Bu, dan enak ketika berpikir rasional. Karena dengan berpikir secara rasional atau berpikir secara positif di setiap kejadian, membuat Sanas jauh lebih bisa berpikir secara positif, Ibu. Jadi sekarang Sanas sudah tahu kan, dengan berpikir secara rasional, pikiran jauh lebih nyaman dan lebih positif begitu? Iya, Bu, sekarang jauh lebih suka jika berpikir secara rasional. Dan dengan berpikiran secara rasional, Sanas lebih bisa menghargai guru ketika menerangkan pembelajaran matematika di kelas, Bu. Baiklah, bagaimana kalau Mbak Zama lebih enak berpikir secara rasional atau yang irasional? Kalau menurut Yama ya Bu, Yama lebih suka berpikir rasional Bu, karena ilmu yang saya pelajari lebih mudah untuk diingat. Baik, bagus sekali perubahan Sanas dan Mbak Zama. Ibu bangga. Terus berlatih ya Sanas dan Mbak Zama untuk selalu berpikir positif dan semoga kalian bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.
Baik Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Sudah membantu kami berdua untuk lebih memilih berpikir secara rasional dibanding berpikir irasional. Iya Mbak Sanas dan Mbak Jama, sama-sama. Semoga kalian selalu berpikiran rasional dan kalian bisa lebih menghargai cara guru menyampaikan pendapat ataupun Mbak Jama yang lebih berpikir positif dengan pelajaran yang membuat Mbak Jama pusing dan bisa lebih menyukainya. Iya Bu, semoga saja. Iya Bu, semoga saja. Harus semangat ya, pasti bisa. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri sampai di sini ya. Oh iya, jika Sanas dan Jama ingin cerita lagi, silahkan datang ke Ibu. Ibu akan menerima kalian dengan senang hati. Baik Bu, terima kasih banyak Bu, ya Bu. terima kasih banyak Bu. Oke, sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.